Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat ya? Gimana kegiatannya di kampung halaman? Masih semangat kan? Tapi gara-gara nilai terakhir nggak semangat kali. Oke, materi kita hari ini adalah nabja ya. Jadi untuk di pembelajaran kali ini saya mau berbeda ya. Saya mau diskusi. Kemudian minggu depan saya mau kalian yang presentasi. Saya kasih nilai berapa mau kalian? Kira-kira. Siapa yang presentasi, saya kasihlah dulu request nilai. Jadi saya mau ada perbedaan ini, yang ikut live teaching sama yang tidak ikut live teaching. Saya mau kasih reward nih buat yang ikut live teaching. Berapa kira-kira? 95 kira-kira cukup? Oke, jadi untuk pertemuan minggu depan, ya, jadi hari ini saya jelaskan tentang materi nabja secara keseluruhan. Untuk minggu depan kalian presentasi yang ada di meeting ini ya, yang ada di Zoom ini, kalian buat materi. Ini dia tugasnya. Kalian buat materi nabja, kaitkan dengan dampak di daerah masing-masing. Jadi sifatnya adalah presentasi diskusi, ya. Pakai PowerPoint kalau bisa, kalau tidak ya diskusi dengan cakap-cakap saja pun tidak ada masalah. Intinya materinya adalah nabja, kemudian kaitkan dengan dampak di daerah kalian masing-masing. Ya maksimal 10 menit. Ya jadi kalau misalnya dapat 3 orang minggu depan bagus. Ya, kalau misalnya dapat 2 orang juga nggak ada masalah. Intinya 1 orang itu hanya 10 menit saja presentasi. Jadi nanti kalian, saya catat namanya, lalu saya kasih nilai 95 buat yang presentasi. Oke? Paham? Paham. Paham ya? Jadi nggak sulit, tinggal kalian cari saja materi nabja, kalian kaitkan dengan daerah kalian masing-masing. Kira-kira di daerah kalian bukan perkembangan, dampak dari narkoba itu ada atau tidak gitu. Kita cerita-cerita saja. Jadi saya buat metode seperti ini biar kita tidak jenuh dan tidak monoton ya. Selama ini kan saya hanya bercuap-cuap kalian mendengarkan. Jadi saya juga pengen mendengarkan suara kalian biar kita lebih dekat lagi gitu ya. Kita lebih kenal lagi gitu. Karena saya perhatikan yang live teaching ini termasuk kategori baiklah, rajin kalian ya. Walaupun daring, tapi kalian tetap mau ikut belajar. Makanya saya kasih nilai plus. Tapi bukan dengan begitu tetap kerjain kuis ya. Jadi di akhir saya kasih nilai plus, tenang saja. Pokoknya untuk pertemuan-pertemuan ke depan kita lakukan metode seperti ini. Baik, langsung saja. Kira-kira udah kelihatan yang saya share screen? Udah ya. Jadi nabja itu adalah narkotika, psikotoprika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi Nana Bapak sekalian, untuk narkotika dulu nih, narkotika. Di kalangan masyarakat, banyak yang hanya mengetahui kira-kira narkoba itu secara umum ya, mereka tahu hanya ganja, ya kan? Sabu-sabu. Nah, banyak sebenarnya jenis-jenisnya. Jadi yang di kalangan masyarakat itu hanya 2 itu saja. Ya mungkin minuman beralkohol gitu. Tetapi kenyataannya banyak. Banyak ya, misalnya ada heroin, kokain, ya kemudian ada ekstasi, ya ada obat penenang itu juga termasuk dengan psikotoprika. Baru ada nikotin, alkohol. Ya, kemudian ada kafein. Kafein itu yang ada di kopi itu sebenarnya zat adiktif juga gitu. Jadi artinya banyak sekali yang di kalangan masyarakat
tidak mengetahui. Jadi yang secara umum saja, contohnya ganja dan sabu-sabu. Dan itu juga yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Jadi sebenarnya kenapa itu semua bisa beredar di kalangan masyarakat? Menurut saya, yang paling mendasari itu di seusia-usia remaja, ya, itu salahnya pergaulan yang paling besar dampaknya, ya. Yang paling besar dampaknya menurut saya itu adalah salahnya pergaulan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalian memang harus pintar-pintar menerima atau bergaul dengan teman sejawat kalian. Gitu. Jadi jangan pernah sepele dengan narkotika atau narkoba. Jadi kalian bisa amati nanti di kampung kalian, di daerah kalian masing-masing, kira-kira perkembangan narkotika itu seperti apa? Pemuda-pemuda di sana kegiatannya seperti apa? Kalau misalnya pemudanya, oh sir di sini tidak ada yang namanya narkoba sir, semuanya anak-anak di sini remaja masjid ikutnya, contoh gitu. Minggu depan kita diskusi. Oke, ini ya akibat yang disebabkan oleh pecandu narkoba. Jadi banyak sekali dampak-dampaknya, diantaranya rusaknya organ vital, kemudian seperti jantung, paru-paru, ginjal, kemudian keracunan akibat dosis. Ya, jadi yang ngetren itu di kalangan masyarakat itu yang pakai suntik, ya kan? Kalau ganja itu dianya yang dibakar begitu. Kalau sabu-sabu itu biasanya yang seperti serbuk tepung itu. Nah, jadi itu biasanya yang sering di kalangan masyarakat kita ketahui gitu. Ya mungkin di tempat kalian mungkin ada narkotika jenis lain, mana tahu. Ya nanti kalian amatin ya. Kira-kira apa hukumnya ketika orang terlibat dengan narkotika? Jadi di Indonesia sudah mengatur ya undang-undang tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Kemudian yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian ada upaya pencegahannya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, yang saya katakan tadi, yang paling besar peluangnya adalah teman atau lingkungan. Jadi memang upaya pencegahannya harus pandai-pandai memilih teman, ya, harus pandai-pandai berada di lingkungan. Ya walaupun ya maaf katanya di lingkungan kalian itu beredar narkotika, kalian harus pandai-pandai bagaimana cara berteman dengan di lingkungan tetangga, berteman dengan teman-teman, bahkan mungkin teman main gitu, harus hati-hati. Dan yang kedua adalah tak lupa memang kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa ya. Jadi tetap memang kalian harus menguatkan iman kalian. Intinya niatnya sekarang ini. Jadi kalau memang niat kalian tidak menuju kepada yang menyimpang, maka ya insya Allah kalian pasti terhindar dari narkotika. Jadi sebenarnya narkotika ini kenapa masuk di pembelajaran Penjas? Karena memang ini narkotika sangat targetnya adalah para remaja, ya para remaja. Jadi memang kalian harus pintar-pintar beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kira-kira ada yang mencurigakan, jadi gini ya, banyak ini narkotika ini contoh kasusnya banyak. Jadi ada yang temennya itu bukan mengkonsumsi tapi berdagang narkotika. Tahu-tahu nanti kalian berteman, dipinjamlah barang kalian. Contoh kalian punya sepeda motor, pinjamlah sepeda motormu dulu, mau pergi ke sana kalian kasih. Tahu-tahu dianya ke sana itu berdagang narkotika. Tahu-tahu dia ditangkap. Nah, jadi kalian juga berperan dalam upaya
penjualan narkotika tersebut, maka kalian dapat dijerat hukum. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang bisa berdampak pada kalian. Makanya saya katakan tadi, pandai-pandai memilih teman, pandai-pandai beradaptasi dengan lingkungan. Jadi sebenarnya itu yang paling besar dampaknya terhadap perkembangan narkotika ini. Jadi kira-kira ada nggak yang tahu hukuman apa bagi pengedar narkoba sekarang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya betul, tidur nih. Adel, Adel. Tidur Adel. Enggak, Sir. Ngapain Del? Lagi gosok Del. Enggak, Sir. Ih, Hukumannya itu, Sir, biasanya di penjara. Setahu saya kurang lebih 5 tahun gitu, Sir. oh, jadi Adel, untuk pengedar narkoba, ini pengedar ya, bukan pengguna. Pengedar itu sekarang dihukum mati, ya, oleh pemerintah kita. Memang tidak ada tawar menawar dengan pengedar. Tetapi kalau misalnya pengguna itu bisa pidana, bisa rehabilitasi, ya. Jadi memang hukum yang dibuat ini memang untuk mencegah ataupun memutus ya mata rantai peredaran narkotika. Untuk yang lain, kira-kira ada pertanyaan? Ini selain si Adel siapa lagi? Ajmi, Mutia Ajmi. Ya, Sir. Ada pertanyaan Ya, Sir. Mutia Ajmi? Tidak, Sir. Dipa? Nggak ada, Sir. Nggak ada. Dipa di mana Dipa? Hah? Di rumah, Sir. Oh lagi di rumah, bukan di kamar mandi kan? Bukan, Suaranya Sir. kok dengung sekali. Oke, untuk tugasnya ada pertanyaan? Berarti ini cuma 3 orang ini ya yang bertahan ya. Si Adel, si Ajmi, sama si Mutia Ajmi, sama si Dipa Aulia. Ini tugasnya. Ya mudah-mudahan kalian minggu depan ikut live teaching lagi. Jadi kalian bisa presentasi, bisa diskusi kita. Jadi satu orang 10 menit saja, inti-intinya saja kalian ceritakan bagaimana perkembangan atau dampak di daerah kalian masing-masing tentang nafja ini gitu. Paham kan? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, ada yang mau ditanya kira-kira tentang tugasnya? Kalau bisa buat PPT nanti kalian share screen. Kalau tidak bisa atau hanya pakai dari HP saja, ya mungkin kalian bercuap-cuap lah kalian jelasin. Untuk durasi waktu maksimal 10 menit satu orang. Si Adel di mana kampungnya Adel? Labuhan Batu, Sir. Labuan Batu di mananya? Di Aiknabara, Sir. Eknabara, Labusel. Enggak, Sir. Oh, Labuan Batu induk, perbatasan berarti. Sebelum Kota Pinang, Sir. Oh, perbatasannya Kota Pinang. Iya, Enggak, Sir. apa perbatasan? Kota Labuhan Batu yang ada simpang 3 itu, Sir. Oh, oke. Bila Hulu, Sir. Bila Hulu ya. Kira-kira di daerah kamu sana pemuda-pemudinya apa kegiatannya? Di sini kalau yang sekitar lingkungan saya, Sir, yang pengguna narkobanya ini yang udah berumah tangga gitu, Sir. Oh gitu. Nah, nanti kamu ceritakanlah kenapa dia bisa mengkonsumsi narkoba, atau ada nggak apa namanya ya? Ada nggak kaitannya dengan yang lain? Contohnya, kenapa dia sudah berumah tangga mau mengkonsumsi narkotika gitu, atau narkoba? Apa kira-kira penyebabnya? Gitu.
Iya, Sir. Kalau yang remaja, ada nggak kasus di sana itu tiba-tiba ada yang ditangkap gara-gara narkoba gitu? Ada nggak? Kalau tiba-tiba ditangkap gitu ada, Sir. Tapi rata-rata yang di sini dulunya emang dari anak mudanya dia udah make. Jadi sampai nikah masih kebawa ke dia. Hmm. Walaupun udah pernah masuk penjara gitu, nanti keluar diulangi lagi, Sir. Nah, jadi artinya dengan kehidupan dia seperti itu, ada nggak keluarganya yang merasa sedih, merasa hidupnya itu berantakan, yang merasa kecewa dengan dia? Pasti ada kan? Iya, Sir. Jadi itu nanti kamu ceritakan dampak narkoba itu seperti itu rupanya. Ya, udah di penjara, udah keluar, make lagi, bakalan di penjara lagi. Terus keluarganya pasti sedih, orang tuanya sedih. Ya. Jadi artinya kalian pun bisa mengamatin itu, jangan sampai itu terjadi pada diri kita semua begitu. Jadi itu tujuan saya untuk kalian bisa amatin di daerah kalian masing-masing. Kira-kira seperti apa? Gitu. Kalau si Mutia Ajmi di mana kampungnya? Di Sidimpuan, Sir. Sidimpuan nggak ada kurasa orang pakai narkoba ya kan? Orang Sidimpuan baik-baik semua kan? Ada, Sir. Oh ada. Di lingkungan kamu ada? Ada, Sir. Kok bisa tahu itu kayak mana? Jangan-jangan kamu nih lagi. Enggak kan? Enggak kan? Enggak, Sir. Oh. Dulu sempet ada yang digerebek juga, datang polisi sampai bunyi pistol tuh ditembak gitu, Sir. Oh, Sampai gitu. nembak-nembak orangnya, Orang yang ditembak? kakinya, Sir. Kakinya ya. Berarti ngeri ya, berarti narkotika ini, narkoba ini ya. Jadi Iya, Sir. tugas kalian juga selain menghindari diri sendiri, kalian juga harus ingatkan sama keluarga masing-masing bahwasanya narkotika itu seperti ini loh gitu. Kami belajar loh narkotika, jangan sampai kita terjerat gitu. Ya adik, sepupu, kemudian teman-teman dekat gitu. Jadi jadikan diri kalian itu untuk mereka berpikir gitu. Jadi kan pengalaman-pengalaman kalian untuk mereka terhindar dari narkotika gitu. Jadi di Sidimpuan di mananya itu Sidimpuan? Teman saya banyak di Sidimpuan. Di kotanya, Sir. Oh di kotanya. Kira-kira di Sidimpuan itu target-target beredar narkotikanya yang sudah berumah tangga atau bahkan yang masih SMP, SMA gitu? Yang mana kira-kira? Udah tamat sekolah, Sir, tapi belum berumah tangga. Oh gitu ya. Nanti dia Iya, udah Sir. tamat sekolah, udah berumah tangga, belum berumah tangga. Gitu. Jadi kira-kira kalau seperti itu orang tuanya sedih nggak tuh? Iya, Sir. Sedih kan? Makanya tugas kalian ingatkan pada keluarga. Bukan mengingatkan itu bukan berarti kalian menuduh ya, tapi mengasih wawasan gitu. Oke, si Diva Aulia. Saya, Sir. Di mana kampungnya Diva? Medan. Sir. Medan. Batangkuis. Oh, Batangkuis. Batangkuis nggak ada itu narkotika ya kan? Yang ada stasiun Batangkuis. Ada narkotika, narkoba. Ada, Sir. Banyak. Lumayan. Apa contoh kasus yang pernah kamu ketahui di kampung kamu itu? Kayak remaja-remaja gitu, Sir. Tapi yang pengangguran gitu. Nanti orang itu kayak apa, digerebek gitu, terus masuk. Berarti udah tamat SMA lah ya? Enggak. Tapi ada juga yang nggak tamat sekolah, Sir. Jadi sebenarnya menurut kamu itu kenapa dia bisa nggak tamat sekolah, terus kenapa dia sudah tamat sekolah itu mengkonsumsi narkoba? Apa penyebabnya? Tahu saya, Sir. Hah? Apa? Nggak tahu. Kira-kira dari kawan ke kawan mungkin nggak tuh? Mungkin. Mungkin ya, berarti dampaknya besar tuh dari kawan ke kawan. Karena dapat kita amati juga yang orang-orang yang merokok tuh. Yang merokok. Awalnya kan begitu tuh, awalnya rokok. Berkawan rokok.
Baru ada nih. Terus coba-coba dari kawan-kawan lama-lama ketagihan. Gitu. Ya, Sir. Di Batangkuis jauh nggak dari stasiun Batangkuis? Sekitar 5 menitan, Sir. Oh, nggak jauh berarti ya. Iya, Sir. Bisa nggak ke CTF naik kereta api? Nggak tahu itunya, Sir. Kalau dari rumah ke CTF naik kereta cuma 1 jam, Sir. 1 jam. Mau naik kereta api nggak bisa? Nggak tahu, kayaknya nggak, Sir. Oh, Kan nggak bisa ada ya? stasiun di sana. Nggak ada rel ya? Oke, saya rasa itu saja ya. Kalian udah paham tugas kalian masing-masing. Jadi di antara si Adel, si Diva, si Ajmi, si Muti Ajmi. Ini si Muti Ajmi kelas apa? Mendel, Sir. Mendel, berarti cocok ya. Ada Einstein, ada Mendel, ada Galileo. Ya, oke. Minggu depan kalian ceritakan kasus, kemudian dampak di kampung halaman atau daerah kalian masing-masing tentang narkotika. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama. Tenang aja, jadi kalian presentasi nanti saya kasih nilai 95. Aman itu. Jadi masa sama sih yang ikut live teaching sama yang nggak ikut? Mau nggak kira-kira dikasih nilai 95? Atau kurang? 99? Mau 99? Mau Muti Ajmi? Mau, Sir. Cukup nggak 95? Kamu 99? Oke ya, jadi semakin baik kalian presentasi minggu depan, maka semakin baik nilai yang saya kasih. Saya kasih apresiasi buat kalian yang ikut live teaching dan mau presentasi minggu depan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.